Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Wahdini. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan lanjutan, yaitu tentang kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kebahasaan teks laporan percobaan ini punya 3 ciri kebahasaan. Yang pertama itu ada kalimat aktif dan pasif, di mana di dalam kalimat aktif dan pasif kita akan membahas tentang kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas memiliki banyak bagian. Yang pertama, kata depan, kata penghubung, kata seru, dan partikel penegas. Ciri yang ketiga ada kata teknis. Nah, untuk penjelasan, yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Nah, kalimat aktif ini ditandai dengan predikat yang berimbuhan me, seperti mem, men, meng, dan ber. Nah, kalimat aktif ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada aktif transitif, di mana kalimat aktif ini predikatnya memerlukan objek. Contohnya seperti apa? Nah, contoh kalimatnya kita bisa melihat dari kalimat berikut. Ibu memasak nasi. Memasak di sini berasal dari kata masak, diberikan imbuhan menjadi memasak. Nah, ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, dan nasi itu sebagai objek. Nah, sesuaikan dengan pengertiannya bahwa aktif transitif itu adalah predikat yang membutuhkan ataupun yang memerlui sebuah objek. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, coba kalian tebak yang mana yang subjek, predikat, dan objek. Yap, tepat sekali. Andre sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek, di mana kalimat aktif adalah predikat yang masih memerlukan sebuah objek. Yang kedua ada aktif intransitif, di mana ini kebalikannya dengan aktif transitif. Kalau aktif intransitif itu adalah kalimat aktif yang predikatnya tidak memerlukan objek. Nah, kita langsung kepada contoh kalimat. Anggi menyanyi. Kita lihat strukturnya bagaimana. Anggi sebagai subjek, menyanyi sebagai predikat. Sebenarnya dalam sebuah kalimat, ketika sebuah kalimat itu memiliki struktur subjek dan predikat, itu sudah bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat. Nah, kenapa kita bisa mengetahui bahwa kalimat aktif intransitif itu tidak memerlukan objek? Karena ketika dibilang ataupun dituliskan Anggi menyanyi, pasti sudah mengetahui, oh berarti yang dilakukan oleh si Anggi itu adalah menyanyi tanpa harus memerlukan objek yang lainnya. Nah, seperti juga contohnya adik menangis itu hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kita lanjutkan kepada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif adalah subjeknya dikenai suatu pekerjaan, tindakan maupun aktivitas. Nah, kalimat ini ditandai dengan predikat yang berimbuhan di, ter, dan ke. Sama halnya dengan kalimat sebelumnya, kalimat pasif juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasif transitif. Yang kedua, ada pasif intransitif. Nah, kita bahas terlebih dahulu pasif transitif, di mana contoh kalimatnya seperti di bawah ini. Pemenang lomba akan ditentukan oleh juri. Kita bisa lihat bahwa pemenang lomba itu sebagai subjek, akan ditentukan itu sebagai predikat, dan oleh juri itu dikatakan sebagai objek. Di sini kalimat pasif ditandai dengan berimbuhan
di. Kita lihat di predikatnya, itu mempunyai imbuhan di. Nah, kalau kita masukkan ke dalam pasif transitif, predikatnya memerlukan objek. Predikat harus ada tambahannya objek. Kemudian ada pasif intransitif. Kebalikan dari pasif transitif, tidak memerlukan objek. Aku terjatuh saat berlari kemarin sore. Pasti, aku sebagai subjek, terjatuh sebagai predikat, dan saat berlari kemarin sore keterangan waktu. Kenapa bisa dikatakan saat berlari kemarin sore keterangan waktu? Nah, karena kalau Ustazah tanya, kapan aku terjatuh? Jawabannya pasti saat berlari kemarin sore. Kata kapan menandakan bahwa jawabannya itu harus memiliki ataupun membubuhkan keterangan waktu. Nah, kita lanjutkan kepada ciri yang kedua, yaitu kata tugas. Nah, dalam kata tugas ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kata depan, yang kedua ada kata penghubung, yang ketiga ada kata seru, dan yang terakhir ada partikel penegas. Nah, berikut akan Ustazah jelaskan kembali bagian-bagiannya. Yang pertama, kata depan atau sering disebut juga dengan preposisi. Kata ini digunakan di depan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Nah, kata-kata tersebut akan dirangkaikan dengan bagian kalimat lain. Contoh dari kata depan itu bisa seperti di, ke, dari, pada, kepada, akan, oleh, daripada, untuk, sebagai, terhadap. Contoh kalimatnya, aku berlari ke pantai. Nah, namun ananda sekalian, ada catatan ketika kita menggunakan kata depan dalam sebuah kalimat. Nah, catatannya itu adalah ketika kita menuliskan sebuah judul, kata depan tidak menggunakan huruf kapital. Misalnya, laporan percobaan kandungan boraks pada bakso. Pada aturan penulisan judul, harusnya menggunakan huruf kapital kan? Boleh semuanya kapital, ataupun setiap awal katanya itu harus dituliskan kapital. Tapi jika terdapat di dalam kata tersebut ada kata depan, itu tidak dibenarkan untuk menggunakan huruf kapital. Seperti pada contoh ini. Pada merupakan contoh dari kata depan. Sehingga ketika dituliskan sebuah judul, dia tetap menggunakan huruf kecil. Nah, yang kedua adalah kata penghubung atau konjungsi. Nah, konjungsi ini terbagi atas 4. Yang pertama, konjungsi temporal ataupun yang menyatakan urutan waktu. Contoh, sekarang, kemudian, selanjutnya, setelah, sebelum. Kalau konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab dan akibat. Contohnya, sebab, disebabkan, karena, dikarenakan. Aku malas belajar dikarenakan suntuk. Bisa. Contoh kalimatnya. Kemudian ada konjungsi penggabungan, yaitu dan, serta. Konjungsi pertentangan, namun, melainkan, sedangkan, akan, tetapi. Selanjutnya ada kata seru atau interjeksi, di mana kata seru ini adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Misalnya, sedang marah, sedih, heran, kagum, dan perasaan-perasaan lainnya. Kemudian, yang identik dari kata seru ini adalah diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, aduhai, indah sekali pemandangan ini. Wah, Masya Allah, indah sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada partikel penegas, di mana partikel penegas ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, partikel kah. Biasanya digunakan untuk kalimat interogatif ataupun kalimat tanya. Contohnya, siapakah nama saya? Siapakah yang mengajar di kelas ini? Dan lain sebagainya. Kemudian partikel lah.
digunakan untuk kalimat imperatif ataupun kalimat seru. Contohnya, ambillah, majulah, kesinilah. Itu termasuk contoh dari partikel lah. Kemudian ada partikel pun. Biasanya partikel ini digunakan untuk menyatakan kalimat deklaratif ataupun kalimat pernyataan. Contohnya, adapun yang saya tanggapi dari diskusi kali ini adalah bagaimanapun saya menerima keputusan ini. Kapanpun dan dimanapun saya akan hadir. Itu termasuk contoh dari partikel pun. Nah, yang terakhir, ciri kebahasaan teks laporan percobaan adalah kata teknis, di mana kata teknis ini adalah istilah-istilah yang digunakan pada topik tertentu. Nah, maksudnya adalah kita langsung ke contoh. Contoh kata teknis dalam geografi. Contoh kalimatnya adalah Indonesia adalah surga bagi flora dan fauna. Ketika kita membahas geografi, pastilah sering muncul pembicaraan terkait ataupun kata-kata terkait flora dan fauna. Begitu juga dalam bisnis, Johnny berinvestasi pada usia muda. Investasi ini pasti akan selalu ada ketika kita membicarakan sebuah bisnis. Begitu juga dengan teknologi. Ada kata wifi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, jika ada yang kurang dipahami atau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh segera menghubungi Ustazah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.